Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika atau pendekar Slebor mendapat kabar ancaman untuk kerajaan Buleleng. Gerangan, apa yang akan Andika lakukan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Cokorde Ida Bagus Tanca berdiri tegang di tangga depan istana. Wajahnya yang masih menyisakan ketampanan itu tampak berkerut gusar menyaksikan kejadian di depannya. Bersama Andika, Pati Iwayan Rama, dan beberapa petinggi kerajaan, Raja Buleleng ini melihat bagaimana para prajurit dibantai oleh seseorang lelaki tak dikenal yang bertampang menyeramkan. Sementara pendekar Slebor sendiri masih cukup jelas mengingat bagaimana wajah mayat di Goa Karang Hitam dahulu. Wajah yang kini dilihatnya adalah milik lelaki yang sedang mengamuk bagai naga luka haus darah. Terdengar lengking kematian para prajurit yang disertai geraman buas lelaki berjuluk Ki Rawerontek berbaur tumpang tindih dengan suara-suara hantaman dan terjangannya. Debu-debu di permukaan pelataran depan gerbang penerbangan menciptakan pemandangan menggiriskan. Selaku raja yang memiliki tanggung jawab besar serta perhatian pada para abdi istana, Cokorde menjadi tak tega melihat prajuritnya dijadikan bulan-bulanan empuk si pengacau. Dengan cuping hidung murka, kepalanya menoleh ke arah Pati Iwayan Rama. "Hadapi dia, Pati Rama." Perintah Raja Buleleng ini lantang terbakar. Pati Iwayan Rama yang dari tadi menunggu tak sabar titah rajanya segera saja melabrak maju ke tengah-tengah kancah pertarungan. "Prajurit, mundur semua, bentuk kepungan besar dan berikan aku jalan," teriak Pati Iwayan Rama merobek langit. Sambil berlari mendekati Ki Rawerontek, lelaki gagah itu melepas keris pusaka dari pinggangnya. "Kau telah membunuh para prajurit kami, lelaki asing. Aku bisa langsung menjatuhkan hukuman di tempat ini juga. Tapi kau bisa menyerahkan diri secara baik-baik agar kami bisa mengadilimu," seru Pati Iwayan Rama lagi memberi peringatan pertama. Ki Rawerontek hanya berdiri kaku. Air mukanya tampak dingin, seakan sama sekali tidak menggubris peringatan tadi. Dari tarikan-tarikan nafasnya yang terseret, tersembul suara mendirikan bulu roma bagi yang mendengarnya. Erangan yang seolah-olah datang langsung dari dasar neraka. Sebenarnya, Pati Iwayan Rama pun tak luput dari perasaan ngeri yang sulit dijelaskan. Rasa ngeri yang menelusup begitu saja ke dalam benaknya seperti jasad halus roh gentayangan. Kini baru disadari kalau lawan tidak seperti manusia sewajarnya. Manusia macam apa dia?" desis Pati itu tersamar. Pati Iwayan Rama jelas menyaksikan bekas luka di seputar leher calon lawannya yang pada kulit ditumbuhi jamur mengkerak. "Apa kau terdengar ucapanku?" bentak laki-laki gagah ini setelah menguasai keterpanaannya. Ki Rawerontek tetap membatu. Napasnya seolah berhenti usai mendengar peringatan kedua dari Pati Iwayan Rama. Sekian waktu berikutnya dia menggeram amat keras.
Dan tiba-tiba, seketika puluhan prajurit yang mengelilinginya bagai terdorong sekumpulan makhluk halus. Mereka tersentak beberapa langkah ke belakang dengan wajah ngeri. Tak luput Pati Iwayan Rama. Namun karena lebih mampu menguasai diri ketimbang para prajurit, sentakan tubuhnya tak begitu kentara. Jauh di belakang sana, Cokorde berpaling ke arah Andika. Didekatkan mulutnya ke telinga pendekar Slebor. "Kau tahu siapa dia, saudara Andika?" Bisik Raja Buleleng ini seperti takut didengar Ki Rawirontek. Tanpa menoleh, Andika mengangguk kecil. "Tahu Paduka, dia adalah tokoh sesat yang paling ditakuti beberapa puluh tahun lalu. Julukannya Ki Rawirontek," jawab pendekar Slebor mendesis. Cokorde terperangah. Matanya memancarkan sinar tak percaya dengan ucapan Andika. "Mana mungkin? Aku pernah baca buku sejarah keperwiraan milik para sesepuku yang sempat mencatat tentang Ki Rawirontek. Sepanjang catatan itu dijelaskan kalau dia sudah mati. Tapi, apa dalam catatan itu Paduka tak membaca tentang ilmu hitam Rawirontek yang juga dipakai sebagai julukan lelaki itu?" tanya Andika. "Ya, memang ada. Tapi tak dijelaskan ilmu hitam macam apa itu," serga Cokorde. "Ilmu hitam itu mampu membuat pemiliknya hidup kembali, meski seluruh tubuhnya sudah direnca-renca atau kepalanya sudah terpisah." Cokorde kontan bergidik. "Paduka, lihat bekas luka di leher lelaki itu. Itu adalah bekas penggalan kepala saat kematiannya. Dengan ilmu hitamnya dan darah perawan yang didapat entah dari mana, kepala dan tubuhnya bisa disatukan kembali seperti sekarang. Artinya, dia telah bangkit dari kematian," papar Andika dengan irama tegang. Sehingga membuat seseorang penasihat kerajaan tua bernyali ayam kampung tanpa sadar merapatkan tubuh pada Andika. Dalam kukungan ketegangan seperti itu, jiwa urakan Andika ternyata tak menghilang begitu saja. Tahu kalau penasihat tua yang mendapati kedudukan dengan jalan menjilat sana-sini itu merengket-rengket ketakutan, keusilan pemuda sakti itu pun kambuh. Dan tiba-tiba saja, "Nah!" bentak Andika. Si penasihat tua kontan tersedak-sedak. Napasnya nyaris terhenti dengan wajah pusat tanpa ampun. Matanya terbelalak lebih jelek daripada mata semar sakit perut. Ketika pendekar Slebor coba-coba melirik, tampak si penasihat tua itu sedang mengusap-ngusap dada sambil berkomat kamit. Di depan mereka, sekitar 23 tombak Pati Iwayan Rama siap menggempur Ki Rawirontek. Habis sudah tenggang waktu yang diberikan Pati Iwayan Rama pada perusuh ini untuk menyerah. Diawali teriakan melantakan hati, laki gagah itu mengacungkan keris ke muka. "Ya!" Setelah menyalurkan tenaga dalam ke kaki yang dihantakan, Pati Iwayan Rama melayang laksana sebilah tombak menuju sasaran. Tubuhnya terus ke depan dengan tangan menghunus keris. Sasaran tusukannya adalah dada kiri Rawirontek. Menyadari keganasan laki-laki asing saat itu, saat menghadapi para prajurit, Pati Iwayan Rama tidak ingin tanggung-tanggung lagi menghadapinya. Jantung datuk sesat itu hendak dihujamnya mentah-mentah. Ki Rawirontek masih tetap berdiri tegak sewaktu tubuh lawan meluncur kian dekat. Terkaman Pati Iwayan Rama hanya dilayani secara dingin, namun dengan mata memperlihatkan saraf-saraf pemerah, dan ketika ujung keris Pati itu tinggal setengah jengkal lagi dari kulit dadanya, tangan datuk sesat itu bergerak lebih cepat daripada tusukan keris. Tep! Dua telapak kekar dan besar Ki Rawirontek langsung menghimpit senjata Pati Iwayan Rama. Kekuatan jepitan itu
seakan penyatuan dua bukit karang memaksa senjata Pati ini terhenti dalam sekejap mata. Pada saat bersamaan, luncuran tubuhnya tak bisa dihentikan. Telapak tangan yang menggenggam gagang keris kontan bergetar luar biasa sehingga meleset ke batang keris. Sementara itu, kepalanya siap menghantam kepala Ki Rawirontek. Ki Rawirontek sendiri sudah siaga menanti kepala laki-laki gagah ini. Kening kasar miliknya hendak dibenturkan dengan kening Pati Iwayan Rama. Wah! Menyadari laki-laki asing itu lebih siap menghadapi benturan kepala, Pati Iwayan Rama tak mau ambil bahaya. Bagi Ki Rawirontek, teriakan seraknya adalah pertanda awal gerakan kepalanya. Tapi bagi Pati Iwayan Rama, teriakan itu justru isyarat bahaya yang harus segera dihindari jika kepalanya tidak ingin remuk dalam sekejap. Hai! Dengan teriakan keras, petinggi istana gagah itu memutar tubuhnya ke udara, sehingga kedua kakinya dapat melewati kepala Ki Rawirontek lebih dahulu. Jelep! Pati Iwayan Rama mampu berdiri di tanah kembali tanpa kehilangan nyawa. Namun begitu bukan berarti tidak mengalami luka. Telapak tangan yang terseret batang kerisnya sendiri tampak tersayat dalam. Darah merah dengan cepat membanjir keluar, menyiram bumi. Di lain pihak, Ki Rawirontek kini sudah menggenggam ujung dan pangkal keris Pati Iwayan Rama yang berhasil direbutnya. Tangannya kemudian terlihat meregang, memunculkan otot-otot setebal jari kelingking. Lalu, trak! Senjata pusaka dari baja bercampur logam-logam langka milik Pati Iwayan Rama terpatah dua, layaknya sebatang lidi di tangan seorang bocah. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Pati Iwayan Rama menghadapi keberingasan Ki Rawirontek? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.